Ya, menarik ketika hari-hari ini cukup terjadi perdebatan secara konseptual. Apakah lembaga penyelidikan dan penyidikan sebagai instrumen yang seringkali tanda kutip menimbulkan gesekan antara lembaga penyidik dan lembaga penuntutan, antara kepolisian dan kejaksaan. Namun di sisi lain juga ada fungsi-fungsi penuntutan yang juga menjadi fungsi penyidikan yang dulu pernah diperkenalkan dengan konsepsi hulp magistrat. Penyidik itu adalah pembantu jaksa. Sepintas saya melihat di dalam beberapa konsep yang dirumuskan dalam rancangan KUHP dalam beberapa versi. Saya tidak perlu menyebutkan ada beberapa versi yang jelas dari 2012 sampai 2025 cukup banyak versi dan varian-varian yang muncul dalam draft rancangan KUHP. Yang pertama soal penyelidikan dan penyidikan. Pertanyaan besarnya, apakah penyelidikan masih perlu dipertahankan? Karena mencermati skema yang muncul antara penyelidikan dan penyidikan, sebenarnya pada konsep penyelidikan titik beratnya adalah penemuan peristiwa atau tindak pidananya. Dan alurnya penyelidikan itu adalah tahap awal. Dan pada penyidikan dianggap sebagai rumah besar. Jadi penyelidikan adalah bagian dari penyidikan. Nah, titik beratnya adalah pada pencarian atau penemuan bukti, baik direct evidence ataupun indirect evidence, ya, bukti langsung atau bukti tidak langsung, atau yang sering disebut circumstantial evidence, ya, bukti yang berputar, atau bahkan testimonial evidence, bahkan digital evidence, ya, alat bukti digital, alat bukti atau technological evidence. Nah, ini yang menjadi fokus dalam penemuan bukti. Terlepas ada pandangan juga barang bukti, ya, dianggap bagian yang harus muncul di dalam pembuktian. Saya ingin mengatakan sebenarnya dari cukup banyak rumusan varian ini, yang penting menurut Francis Bacon pegangannya adalah searching for the truth, ya, pencarian kebenaran. Nah, pencarian kebenaran itu sebenarnya di dalam ruang penyelidikan dan penyidikan memunculkan berbagai pemikiran. Sebenarnya penyelidikan bukan pro justisia. Dia tidak dalam kapasitas untuk menentukan kecukupan alat bukti, ya, dan menemukan pelaku tindak pidananya. Ini yang kemudian ada sebagian pandangan akan mengatakan sudahlah, penyelidikan tidak diperlukan lagi. Ada yang memaknai sebagai telaah awal, misalnya istilah semacam itu. Kemudian juga sebenarnya dalam beberapa permasalahan yang terkait dengan penyelidikan dan penyidikan, yang paling menjadi perhatian masyarakat adalah seberapa besar diskresi dari penyidik yang punya kewenangan untuk detention atau melakukan penahanan. Bahkan termasuk upaya-upaya paksa lainnya, ya, seperti penggeledahan, penyitaan, upaya paksa lainnya. Nah, kemudian juga ketika diskresi itu penyidik dipersoalkan sejauh mana kewenangan itu bisa diberikan secara unsalvo, secara jabatan, sepertinya di dalam konsep KUHP tidak ada rincian mengenai waktu, time of limit dari penyelidikan dan penyidikan. Dan yang cukup menarik sekarang adalah juga mengenai konsepsi restoratif justice, ya, restoratif justice di dalam penyelidikan dan penyidikan. Nah, dalam konteks ini sejauh mana, ya, kalau saya cermati penyelidikan dan penyidikan juga di dalam KUHP ada prinsip yang namanya dominus litis yang secara maksimal dapat dilakukan ataukah memang harus diberikan porsi yang terbatas. Pada persoalan-persoalan semacam ini ada problem konsepsi, problem interpretasi, problem regulasi. Ya, ini hal-hal yang tentunya akan menarik dalam pembahasan kita menyangkut rancangan KUHP ke depan. Karena itu hemat saya sebaiknya rancangan KUHP yang baru, ya, memperhatikan aspek-aspek substansial yang sudah ada diatur dalam Undang-Undang KUHP yang baru, Undang-Undang 1 2003. Jadi jangan sampai hukum acara pidana sebagai hukum formil yang akan menegakkan hukum material, justru terdapat kevakuman acara, ya, yang sebenarnya secara detail sudah ada di dalam hukum pidana material Undang-Undang KUHP. Misalnya tentang delik korporasi. Seperti apa acaranya? Ya, ini yang belum dalam amatan saya belum terlihat ada detail dan arah yang jelas di dalam pengaturan KUHP. Sisi lain juga sebenarnya bagian dari apa yang tadi
apakah penyelidikan itu bisa dipertahankan atau tidak. Kemudian juga dipertahankannya sistem pra-peradilan. Nah, kemudian juga posisi barang bukti sebagai bewis middelen. Ya, ini catatan yang menurut hemat saya penting. Termasuk apa yang dimaknai sebagai bukti permulaan. Jangan sampai makna bukti permulaan itu sangat eksesif artinya, ya. Tafsirnya sangat luas. Juga kaitan dengan jenis alat bukti dan penegasan hak-hak tersangka dan penguatan wewenang penasihat hukum. Yang paling krusial terakhir adalah sejauh mana prisons kompleks, ya, penjara sebagai sistem yang kompleks diatasi dalam hukum acara pidana. Overload, ya, di dalam kapasitas penjara, ya, ini problem dehumanisasi menurut saya juga cukup serius. Ketika rancangan KUHP ke depan itu membawa misi hak asasi manusia sebagai misi suci. Nah, jangan sampai prisons kompleks itu, penjara, sistem penjara yang kompleks itu menjadi prisons dilema. Ya, dilema hak asasi manusia, dilema keadilan. Ini yang menjadi sorotan Mahubiki dan Pradin. Sampai jumpa, Evi Legal Voice.